Hello, welcome back to Engine Story. Carilah ilmu sampai di negeri Cina. Kalian pasti udah pernah dengar tentang pepatah itu bukan? Eh, Maknanya kita dituntut untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tak peduli itu seberapa jauh lokasinya. Lah, kali ini aku sudah bersama dengan salah satu mahasiswa S2 yang sekarang berada di Taiwan. Siapa dia? Ayo kita mulai. Halo Mbak Gendis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Gendis? Alhamdulillah baik. Bagaimana di Hmm, Indonesia? Aman? aduh, di sini banyak corona. Naik terus, Mbak. Oh ya? Iya, Mbak. Apalagi di Surabaya, ya ampun. Oh, oke. Iya. Ya BTW, gimana gimana nih? BTW coba perkenalan singkat dong tentang diri, Mbak. Oke. Oke. Gimana ya perkenalannya apa dulu ya? Kalau Nama. ini Iya. sekarang lagi menempuh master degree di Mm-mm. Taiwan, di salah satu Mm-mm. universitas yang ada di Taiwan. Mm-mm. Jurusannya Industrial and System Engineering. Wih, hampir mirip kayak jurusanku dong. Teknik Iya, industri. betul. Jadi BTW, untuk background sendiri ya, background mm-mm. saya waktu S1-nya dari sistem informatika. Mm-mm. Tapi untuk S2 saya lebih memilih Industrial and System Engineering karena Oh, saya lebih gitu. tertarik ke industri sih, pengen belajar lebih dalam. Tapi ya kita jalani saja dulu ya. Oh, gitu ya, Mbak ya. Lah, BTW ini guys, Mbak Gandis ini salah satu tutorku loh guys. Waktu itu kita tutor dalam bahasa Inggris, English Debate, dan dia juga alumni kakak tingkatku ya, Mbak Gandis ya. Betul, betul, Oke. betul. BTW Mbak, bisa diceritain nggak proses awal mula pengen kuliah di luar negeri itu gimana sih Mbak? Proses awal mula pengen Ah, kuliah itu lucu sih. Sebenarnya nggak ada awalnya ya. Awalnya itu mm-mm, memang pengen banget S2, pengen lanjutin S2. Tapi mm-mm, kapan itu masih belum tahu. mm-mm, Terus kayak ke luar negeri. Sebenarnya saya tuh pengennya ke Jepang. mm-mm, Cuman kenapa saya bisa di Taiwan? Mungkin mm-mm. karena circle-nya teman-temannya itu ngajak ke Taiwan, Cek. Jadi Eh, sebelumnya juga ada teman yang dari UKM ah, yang sama, mm-mm. yang kita gabung di Iya English iya. Debate itu. Kebetulan teman saya itu udah duluan di Taiwan. Terus saya juga kenal salah satu alumni itu juga udah duluan di Taiwan gitu kan, di Mm, universitas yang sama sama saya saat ini. mm-mm, Cuman berbeda jurusan. mm-mm, Kita sering ngobrol. Kalau dia balik ke Indonesia itu sering banget kita ketemu, terus curhat-curhat. mm-mm. Terus dia bilang enak kok kuliah di Taiwan segala macamnya. Terus saya jadi kepikiran tuh, saya kayaknya pengen nyoba deh. Terus habis itu dari sisi saat itu Mm-mm, dari pihak kampus juga mensupport untuk mm-mm, lanjut studi di sini, mm-mm. kayak kasih surat rekomendasi itu kan juga harus dari pihak Dosen, dosen iya. atau dosen orang yang menjabat di kampus itu tadi. Jadi benar-benar nggak kepikiran sebelumnya kalau saya saat ini di Taiwan gitu. Sampai sekarang pun kayak, wah, saya sekarang sudah di Taiwan ya. Wah, Ah, saya sekarang S2 ya gitu. Jadi kayak amazing gitu loh. ah, ah, ah. Oh jadi alasan Mbak Gendis untuk milih Taiwan itu ya Mbak ya karena faktor teman atau mungkin ada yang lain gitu Mbak? Oh, kenapa saya pilih Taiwan itu Mm-mm. mungkin karena ini ya, faktor finansial juga itu Oh, berpengaruh banget. ah, ah, ah. Karena saya di sini beasiswanya kan kalau kita tahu kebanyakan di Indonesia kan beasiswa keluarnya LPDP Iya benar. yang terkenal banget ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kebetulan saya nggak dapat itu. Jadi di sini tuh saya dapat beasiswa dari kampusnya sendiri. Terus kayak requirement untuk persyaratan itu lebih gampang daripada kampus-kampus yang lain. So that's why I choose this university. Oh gitu, I see. Lalu Mbak kan S1-nya kan di Surabaya di Indonesia nih. Lah kira-kira apa sih yang membedakan antara kuliah di Indo sama di Taiwan? Apa ya? Kalau mungkin kuliahnya itu hampir sama sih, cuman kayak uh,
bahasa mungkin deh ya. Jadi kalau di sini kita kan kuliahnya pakai bahasa Inggris, kalau di Indonesia jelas Oh ya, kayak Indonesia dosen pasti. pakai bahasa Indonesia. Terus tugas-tugas juga semuanya dalam bahasa Inggris untuk perkuliahan akademik. Terus lebih kayak pertama kali itu lebih shocknya ya gitu juga sih. Wah, di sini benar-benar bahasa Inggris semua. Terus kayak fasilitas di sini fasilitasnya tuh lengkap banget kalau menurutku. Di universitas yang ini mungkin di Indonesia juga ada universitas yang lengkap banget, tapi saya masih belum merasakan itu di universitas yang dulu seperti itu sih. Oh, jadi itu lebih enak kan di Taiwan ya Pak ya daripada di Indonesia. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu Mbak, Enak gak enak itu tergantung kita dari sisi mana dulu ngelihatnya gitu. iya sih tergantung dari perspektif orangnya juga ya Mbak ya. Iya, Lalu Mbak, betul. kegiatan Mbak selama di Taiwan itu ngapain aja? Yang pasti selain kuliah ya. Baru mau ke bilang. Kegiatan di sini selain kuliah ya. Di sini aku juga selama di sini ikut seperti kajian untuk memperdalam agama dengan orang-orang yang selingkungan. Terus kayak mungkin di sini aku juga cari-cari kerja loh. Jadi siapa tahu saya dapat part time gitu. Cuman kalau untuk kegiatan sendiri sih biasanya cuman belajar sih, baca paper, ke lab, kayak gitu doang sih. Ya kayak mahasiswa pada umumnya lah. Oh berarti di sana kayak ada kayak semacam SKI gitu ya? SKI gimana maksudnya? Kayak maksudnya kayak ekstrakurikuler agama gitu. Oh enggak, itu enggak beda ya? di luar kampus sih. Oh, jadi aku gitu. kayak kajiannya di kampus tetangga gitu. Jadi setiap minggu aku ke sana, kita ketemu bareng, dapat kenalan baru, kayak gitu. Jadi di luar konteks akademik itu memang aku yang mau sih. Gitu. Kalau untuk part time nih lah, itu bisa nggak sih bekerja sambil kuliah? Kalau di Indonesia mungkin bisa ya. Kalau di Taiwan itu bisa atau enggak? Sebenarnya bisa, cuman tergantung kita kerja di mana dulu. Kalau kita kerjanya kayak di perusahaan, jelas kita harus bisa Mandarin. Karena di sini semuanya percakapan itu kebanyakan kalau untuk orang lokal sendiri, orang lokal itu maksud saya orang Taiwan ya. Kalau saya sama teman-teman di sini bilangnya orang lokal gitu. Sama orang lokalnya sendiri pasti kita dituntut harus bisa Mandarin, sedangkan saya sendiri kan masih belum bisa. Jadi kayak saya tuh 0-0 gitu loh kesini untuk bahasa Mandarinnya. Cuman bahasa Inggris doang. Ya, jadi kalau untuk cari part-time itu agak susah sih. Jadi bisa, tapi kalau untuk kerja bisa atau nggak bisa. Jadi di sini tuh kayak ada sistem, kamu ada kartu kerja, kartu cari kerja, work permit namanya. Kita harus urus itu. Kalau misalnya kamu ketahuan kerja tapi kamu nggak punya work permit, nah itu bakal didenda. Tapi kalau kita ketahuan kerja, kita punya work permit, itu kita nggak masalah. Jadi di situ work permit itu kayak kartu kerja, dan di situ kita ada peraturannya. Jadi ada maksimal waktunya untuk kerja per minggunya berapa kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi intinya kalau untuk kalau mahasiswa pengen bekerja itu yang perlu dipersiapin itu bahasa Mandarin. Yang kedua itu work permit Mbak ya. Oh. Ya. Sebenarnya gini sih, kita juga bisa kerja di toko Indo yang nggak perlu bahasa Mandarin. Iya juga. Cuman itu bisa carinya. Lalu Mbak, untuk biaya hidup nih, mahal nggak sih biaya hidup di Taiwan? Depend on perspektif. Jadi kalau kita bilang mahal, kalau kita pembandingnya di Indonesia jelas mahal. Karena kan untuk mata uang sendiri Indonesia kan lebih rendah daripada mata uangnya Taiwan. Itu. Nah, terus kalau untuk income kita tidak sesuai dengan outcome ya jelas mahal jatuhnya. Tapi kalau menurut saya, kalau dari sisi Indonesia kita melihat, tentu saja mahal, lebih mahal kayak gitu. Contoh kos-kosan ya di Surabaya mungkin kita bisa dapat 500 lah. 150, 300 ya sekarang ya. 500 lah. Iya 300 juga bisa. Oke, 500 itu fasilitasnya kamar mandi luar kan ya? Iya.
Kalau kamar mandi dalam Mahal, pasti lebih mahal. Heeh. bisa 1 jutaan ya. Mm-mm. Tapi kadang 1 juta juga ada kamar mandi luar kan. Tapi kalau di Taiwan sendiri, semua kos-kosan di sini dia tuh kamar mandi dalam, Mm-mm. ada AC atau kipas angin, ada beberapa ada kulkas, Mm-mm. terus ada TV beberapa Mm-mm. gitu. Dan di sini tuh paling murah itu sekitar mungkin 1 juta mungkin ya, Satu paling juta. murah. Paling murah itu ya. Paling murah. Itu diisi berapa orang itu, Mbak? 1 juta itu satu orang atau Satu diisi? orang. Oh, Satu itu orang. fasilitas udah dapat kamar mandi dalam. Iya, kamar mandi dalam. Semua Oh. soalnya di sini nggak ada kamar mandi luar. Kita tidak share kamar mandi. Gitu. Oh, enak ya, Mbak ya berarti, Mbak ya. Iya, tapi kalau yang 1 juta itu menurutku fasilitasnya kurang banget sih. Jadi di sini tuh enaknya ya, kalau yang kayak kosku itu sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000, tergantung kurs Indonesia saat itu berapa. Paling mahal, oke lah kita kira-kira 1.500.000. Itu kita sudah dapat air minum. Jadi di sini modelnya kayak ada dispenser gitu, yang airnya itu selalu ada, diambil dari saluran air mungkin milik negara, mungkin yang dikelola oleh negara kayak gitu. Nah kalau yang 1 juta itu dia nggak ada air minum, jadi kita harus beli air minum di luar atau bawa dari kampus. Di sini kampusnya juga ada air minum gratis, jadi kita bisa tinggal ambil aja. Yang penting bawa tumbler atau botol kayak gitu. Oh gitu Mbak ya. Mbak ini tinggal di kos luar kampus atau tinggal di kayak dormitory gitu? Oh kebetulan saya di luar kampus. Oh, di luar kampus ya. Kenapa saya pilih di luar kampus? Pertama, saat saya masuk ke sini itu kan lagi gawat-gawatnya corona ya. Iya, di Indonesia benar. kan kasus malah masih belum ada kasus waktu itu. Di sini sudah gawat-gawatnya corona. Jadi di dom itu ada kayak jam malam dan kita nggak bisa pulang malam. Yang kedua, biaya di dom itu dibayarkan di awal. Jadi setiap semester itu bayarnya di depan. Kalau menurut saya karena finansial saya tidak mencukupi untuk membayar itu di depan, akhirnya saya lebih pilih ke kosan gitu, kosan di luar. Kayak gitu sih. Jadi kayak gampangannya itu kayak apa itu biaya makan deh ya? Kayak di sana mie-nya berapa Mbak? Harga mie Indomie gitu aja. Harga Indomie di sini paling murah itu kita bisa dapat 7 NT. 7 NT itu berapa? Anggap aja kita kali kursnya Indonesia 500 ya, 3.500 satu bungkus. Berarti itu dong, hampir mirip-mirip lah sama Indonesia ya. Juga 3.000-an lah ya. Kalau mie-nya hampir mirip. Tapi kalau untuk kayak nasi dan segala macam itu minimal 25.000. Oh gitu ya, memang agak mahal sih, tapi maksudnya nggak terlalu mahal-mahal banget lah Mbak ya, gitu ya. Iya tergantung kamu makannya gimana sih. Kalau makannya mie terus ya, waduh. Terus Mbak, culture shock apa yang Mbak alamin selama di Taiwan nih? Gimana? Culture shock, kayak semacam kaget gitu ya. Waduh, kalau culture shock itu mungkin karena dulu lingkungan saya berdasarkan religi nih, religi. Aduh. Di sini lebih susah sih, apalagi waktu corona kemarin. Jadi pertama, di sini nggak ada kayak azan, itu nggak ada. Azannya nggak boleh kenceng-kenceng, nggak kayak di Indonesia. Yang kedua, culture shock yang paling saya rasakan di sini mungkin terhadap makanan mungkin ya. Kenapa nggak enak atau nggak sesuai dengan lidah gitu? Mungkin kalau masalah enak enggaknya kan sesuai kan, sesuai apa namanya? Sesuai pribadi masing-masing lah. Kayak misal ganteng atau enggak itu kan sesuai pribadi masing-masing. Iya. Nah kalau enak enggaknya mungkin menurut saya pertama di sini orang nggak suka pedas. Jadi makan di sini kalau untuk resto yang saya bisa makan di sini kebanyakan nggak pedas. Padahal orang Surabaya seneng pedes ya, aduh. Kenapa? Padahal orang Surabaya seneng pedes sih Mbak. Gak enak ada sambel, aduh. Jadi kalau di sini tuh kalau di Indonesia di warung-warung kita bisa lihat sambel ya. Di sini nggak ada saus sambel aja itu nggak ada, adanya saus tomat. Saus tomat ya, ya ampun. Jadi kalau mau cari yang pedes-pedes itu ya kita
cari saus sambal ABC, set merek itu aja harus ke toko Indo yang ada di stasiun, dan sini stasiun itu sekitar 15 menit. Jadi Oh, perjuangan lumayan ya. banget untuk cari makan yang kita selera kita gitu. Terus kalau untuk harga sendiri, makanan Indo daripada makanan yang lokal sini lebih mahal 2 kali lipat lah saya bisa bilang. Mahalan Untuk mana? harga. Iya mahal, mahal masakan Indo. Apalagi kita Oh. kalau cari yang halal ya, itu lebih mahal. Jadi culture shocknya makanan terutama. Yang pertama itu rasanya menurut saya mungkin kurang bumbu. Jadi di sini tuh kayak nggak ada micin, nggak pakai micin, nggak kayak di sana, nggak kayak yang di Indo kita bisa lihat orang bakso, mie ayam kasih micinnya banyak. Waduh, ya itu sih nggak enak padahal mbak. Iya makanya kalau di sini tuh nggak pakai micin, jadi benar-benar sehat. Sehat sih, bener sih. Mm-mm. Terus makanan yang halal juga susah. Tapi kalau untuk yang non muslim mungkin nggak begitu ini sih, nggak begitu culture shock untuk makanannya kayak gitu. Berarti mbak ini setiap hari apa itu beli makan atau mungkin masak sendiri gitu kan? Katanya makanan halal itu jarang. Kalau saya sih tergantung. Kalau pas lagi capek ya mungkin kita bisa beli di luar. Tapi lebih sering masak sih, terutama nasi, karena nasi lumayan mahal. Jadi mungkin beli lauknya di luar, nanti nasinya kita bawa sendiri kayak gitu. Oh, Untuk gitu makanan ya. sendiri yang bisa dimakan di sini saya lebih ke resto-resto vegetarian. Oh, Di sini kenapa kan mbak? tas itu kan Buddhis. Jadi mereka kan makannya kayak vegetarian, nggak makan daging, nggak makan yang macam-macam. Minyaknya pun nggak pakai minyak babi. Jadinya kita sudah merasa aman gitu kalau makan di sana. Iya juga sih, benar-benar benar. Lalu mbak, bahasa pengantar selama pembelajaran itu apa mbak? Oh, bahasa pengantar tadi saya sudah sampaikan Iya kan. sih, bahasa Inggris ya. Lah itu tapi Cuman kan kalau kita sistem akademik kan itu juga sudah banyak universitas yang pakai sistem akademik untuk kayak KRS-an gitu ya. Terutama di kampus kita kan juga ada sudah ya KRS-an, sistem akademik. Itu masih beberapa masih kayak bahasa Cina, Mandarin. Jadi kadang minta tolong temen, ini artinya bahasa Inggris apa ya gitu, kalau nggak tahu. Oh berarti itu pembelajarannya itu 100% bahasa Inggris atau mungkin ada yang bahasa Mandarin gitu mbak? Oh ada yang bilingual, jadi tergantung kamu ambil kelasnya apa. Di sini tuh ada 2 kelas, jadi ada kelas internasional sama kelas untuk anak-anak lokal sendiri. Bahasa pengantarnya juga ada 2, bahasa pengantar bahasa Inggris sama bahasa Chinese. Misal kita ambil kelas bahasa Chinese, kalau orang internasionalnya di situ lebih dari 5 atau minimal 5, itu mereka akan bilingual. Tapi kalau kamu cuma sendirian atau cuma 3 orang, itu tergantung profesornya sih, mau bilingual apa enggak, kayak gitu. Kalau nggak mau bilingual tapi kamu masih tetap pengen ambil mata kuliah itu karena menurutmu itu passionmu dalam untuk belajar, apalagi tesis ya, kita kan carinya yang sesuai sama tesis kita untuk mendukung itu tadi. Itu sih ya gimana caranya kita harus bisa, walaupun itu pakai bahasa Chinese. Jadi kita bisa belajar di luar kelas pakai bahasa Inggris. Nanti saat kita discuss sama profesor, kita kan bisa juga diskusinya di luar. Nah, itu kita bisa diskusinya pakai bahasa Inggris. Cuman di kelas gitu. Yes, gitu. Menguasai bahasa Inggris itu penting nggak sih mbak untuk kuliah di Taiwan? Oh penting banget. Nggak cuma di Taiwan, saya rasa. Kalau mau keluar negeri sekolah, terutama paling nggak tetap harus bisa bahasa Inggris lah. Walaupun kamu misal bingung mau ngomong kayak gimana, jujur saya di sini juga masih agak bingung ya kalau waktu kita speaking, karena ya bahasa sehari-hari dulunya bahasa Indonesia, kemana-mana bahasa Jawa. Begitu di sini disuruh pakai bahasa Inggrisnya langsung aktif, itu pasti ada kagoknya lah, ada kagok dikit-dikit. Nah, itu yang buat saya harus improve Inggris terus.
Oh gitu ya. Tapi kalau sama sekali nggak bisa, mendingan nggak usah sekolah di luar negeri. Karena juga itu termasuk syarat. Iya juga sih. Berarti Mbak itu juga itu ya Mbak ya. Sambil di sana juga sambil memperbaiki bahasa Mandarin juga Mbak ya. Jelas. Di sini saya belajar bahasa Inggris juga untuk Mm-mm. meningkatkan lagi speaking terutama, Mm-mm. sama bahasa Mandarin juga di sini belajar karena ada tuntutan untuk bisa tes bahasa Mandarin saya gitu. Oh gitu.